Pilkada baru saja berlalu, 27 November lalu, dan banyak pengalaman, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Pilkada serentak yang baru lalu. Nah, apa yang kita bisa ambil, apa lesson learned yang bisa kita pelajari, mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunga Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita belajar lesson learned dari pilkada serentak yang baru lalu. Tentu saja di dalam setiap pilkada ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian ya yang kalah pasti kecewa, yang menang pasti akan senang. Nah, saya ingin berbicara dalam konteks proses pilkada itu sendiri dan bagaimana seseorang bisa memenangkan pilkada. Ada 5 hal yang Politician Academy catat merupakan pelajaran berharga di dalam pilkada serentak kemarin yang mungkin bisa menjadi pelajaran yang baik bagi mereka yang akan maju atau akan bertarung kembali di 2029. Yang pertama tentang kemandirian finansial, di mana Anda sebaiknya memiliki dana 80-90% yang ada di tangan Anda sendiri. Jadi ini merupakan pelajaran berharga sekali di dalam pilkada serentak yang lalu, karena saya banyak melihat calon-calon kepala daerah yang maju dengan dana yang pas-pasan, dengan dana yang bahkan sebagian besarnya dia nggak tahu dipikirkan dari apa, atau mungkin masih memikirkan suatu saat nanti ada bohir atau investor politik yang memberikan dana kepada dia. Nah, ini bahaya sekali karena terbukti berkali-kali mereka yang memiliki dana pas-pasan itu akan sulit untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi. Yes, bahwa pilkada merupakan sebuah pertarungan besar, dan pertarungan besar ini memerlukan banyak biaya. Saya di dalam konten-konten saya sebelumnya menyebutkan bahwa untuk maju di dalam sebuah kabupaten kota itu seorang kandidat kadang-kadang harus mengeluarkan at least 10-15 miliar. Itu mungkin minim. Belum lagi kalau daerah-daerahnya luas, penduduknya banyak, kemudian sumber dayanya sangat berlimpah. Ini biaya untuk maju itu bahkan berkali-kali lipat ya. Sebuah kota yang strategis bahkan biayanya bisa menyamai dengan menjadi calon gubernur misalnya gitu, sampai ratusan miliar. Nah, ini yang kita harus siapkan sejak awal ya. Jadi jangan pernah pikirkan nanti akan dibantu oleh saudara, akan dibantu oleh partai politik, akan dibantu oleh tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh bisnis, akan dibantu oleh mafia, akan dibantu oleh macam-macam. Ya, jadi begini teman-teman, kalau memang bantuan itu didapatkan, anggap itu sebagai bonus ya, yang akan semakin memperlancar, semakin memperkuat kita. Tetapi jangan pernah berpikir kalau Anda misalnya mempunyai 40%, 50% dari dana yang dibutuhkan, kemudian Anda berani maju. Anda akan cenderung membuang-buang biaya dan dana saja. Kalau Anda tanggung-tanggung, lebih baik nggak usah maju. Ya, siapkan untuk pertempuran lainnya. Misalnya Anda mau maju misalnya di legislatif dulu, atau tunggu kumpulkan dana cukup dulu betul-betul untuk berperang sampai Anda tidak perlu memerlukan bantuan dari pihak lain. Pada saatnya saya yakin kalau popularitas dan elektabilitas Anda tinggi, ada pihak-pihak yang akan membantu. Betul, itu kenyataan politik juga, tetapi jangan sampai Anda menggantungkan kepada itu. Karena kalau bagian bantuan yang dijanjikan itu tidak diberikan, kemudian kampanye Anda menjadi lemah dan kemudian menjadi tidak terpilih. Anda buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, membohongi orang lain, kemudian menjanjikan banyak kepada pihak lain yang akhirnya tidak selesai. Jadi maaf kalau saya berbicara panjang mengenai masalah finansial ini, karena saya banyak menemui kasus seperti tadi ya, banyak calon kepala daerah yang tidak siap finansial dan kemudian mereka nekat maju.
Nah, dalam konteks finansial dan dana juga, bagaimana Anda memanage dana itu menjadi penting. Ya, jangan sampai Anda jor-joran di awal, kemudian di ujung Anda kehabisan nafas. Ya, jadi persentase manajemen dana itu juga penting, waktu-waktu, timing, dan lain sebagainya. Pelajaran kedua berkaitan dengan investasi sosial. Ya, jadi mereka yang memiliki popularitas tinggi, memiliki elektabilitas tinggi, biasanya mereka sudah memiliki investasi sosial yang mereka sudah bangun jauh sebelumnya. Ya, jadi jangan pernah berpikir ada sebuah popularitas dan elektabilitas yang instan. Ya, kalau instan Anda harus membayar dengan biaya yang sangat besar. Ya, jadi itu logikanya. Dan menurut saya sesuatu yang instan itu tidak selalu baik dan banyak buruknya ya, karena membangun katakanlah popularitas dan elektabilitas dalam waktu 4 bulan itu tidak mudah. Nah, saya selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang instan. Dalam konteks investasi sosial untuk membuat Anda menjadi populer, dikenal oleh masyarakat, Anda harus membangun investasi sosial lebih lama lagi ya. Mereka yang membangun investasi sosial jauh lebih lama itu biasanya panennya di saat pilkada itu gitu ya. Kita bisa lihat contoh kepala daerah yang mendapatkan rating atau mendapatkan angka kemenangan tinggi, rata-rata mereka yang sudah memiliki investasi sosial lebih lama. Ada yang 5 tahun sebelumnya, ada yang 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi jangan pernah remehkan investasi sosial, karena untuk bisa dipilih Anda memerlukan trust dari masyarakat. Nah, untuk trust itu bisa dibangun, Anda harus melakukan sesuatu dulu untuk masyarakat. Nah, itu penting sekali untuk Anda miliki, supaya Anda nggak berpikir bahwa untuk menjadi pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif itu instan saja, main di ujung saja. Itu saya sangat tidak menganjurkan. Pelajaran ketiga, jangan overconfidence, jangan terlalu percaya diri ya. Jangan kemudian kalau popularitas dan elektabilitas Anda berdasarkan survei tertinggi, kemudian Anda menerima itu sebagai as a given ya. Jadi kita nggak usah lakukan apa-apa karena popularitas kita sudah tinggi. Hati-hati, mereka yang popularitasnya tinggi di awal itu bisa jatuh berantakan atau bahkan menjadi posisi yang terbawah pada saat nanti pencoblosan ya. Jadi confidence perlu, tapi jangan overconfidence ya. Confidence itu perlu dan jangan membuat Anda menjadi tidak percaya diri juga gitu ya. Tapi ini harus diukur secara baik. Nah, pola mengukurnya tentu saja dengan survei dan kegiatan terus-menerus. Jadi kegiatannya harus rutin dimunculkan. Jadi nama Anda, image Anda itu harus selalu dibicarakan oleh masyarakat. Nah, dalam konteks ini manajemen isu menjadi satu hal yang penting. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam isu-isu yang dibicarakan oleh masyarakat, isu-isu yang viral, isu-isu yang menjadi concern dari masyarakat, di mana dengan Anda masuk dan terlibat di situ, ini akan mengakibatkan popularitas dan elektabilitas Anda tinggi. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan berkaitan dengan gimmick atau cara-cara tertentu, cara-cara rekayasa tertentu, jangan terlalu banyak bermain gimmick ya, karena masyarakat makin lama makin cerdas. Kalau Anda katakanlah mau maju terus memberikan banyak sekali program yang sifatnya populis, masyarakat juga akan mikir, ini kepala daerah tahu nggak kondisi sebenarnya? Kepala daerah tahu nggak sebetulnya APBD-nya nggak cukup? Ya, ini program-program yang populis itu duitnya dari mana gitu ya. Jadi jangan sampai juga Anda terlalu berlebihan bermain gimmick, bermain program-program yang Anda janjikan, yang kemudian masyarakat melihat bahwa Anda tidak rasional gitu. Pelajaran keempat, Anda harus terus perkuat basis dan komunitas dengan cara komunikasi dan silaturahmi. Nah, untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif ya, kita memerlukan dukungan masyarakat, kita membutuhkan suara masyarakat. Oleh karena itu, jangan kita bersikap seolah-olah kita sudah menjadi pejabat, seolah-olah kita dari kelompok elit tertentu, walaupun mungkin Anda memang kelompok elit, bagian dari dinasti politik,
atau kemudian keluarga dari politisi, saya nggak tahu, tapi pada konteks Anda mau dipilih oleh masyarakat, Anda harus mau turun ke bawah, Anda harus meninggalkan ego dan gengsi jabatan Anda, status Anda, predikat Anda untuk turun langsung ke masyarakat. Ya, karena dengan seperti ini masyarakat akan melihat Anda mau peduli dengan mereka. Jangan Anda cuma memunculkan program-program tapi turun ke masyarakat tidak pernah, gitu ya. Belusukan tidak pernah. Menginap di rumah warga, ya, ini salah satu trik positif juga yang menurut saya akan memunculkan ketertarikan atau simpati masyarakat terhadap Anda. Ya. Jadi Anda harus senantiasa terus perkuat basis Anda dengan cara komunikasi, silaturahmi, gitu ya. Jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa elitis. Jadi saya banyak sekali melihat calon kepala daerah yang ya mungkin mereka berasal dari keluarga silver spoon yang kemudian mereka tidak mau turun ke bawah, gitu ya, hanya berkesan elitis sekali. Nah, elitis itu kemudian menjaga jarak Anda dengan pemilih Anda. Nah, ini sikap dan gestur seperti itu sebaiknya dihindari. Pelajaran kelima, Anda harus membangun akun-akun media sosial Anda secara rutin, teratur, dan terus meningkat. Ya. Jadi media sosial adalah cara termurah, tercepat, kemudian paling efektif untuk membangun personal branding Anda. Nah, ini yang saya lihat banyak calon kepala daerah kemarin bertumpu kepada media sosial, kemudian hire tim media sosial, berusaha memoles habis-habisan, ya, kemudian setelah itu ditinggalkan atau kemudian pengen segera cepat dalam jangka waktu tertentu, ya, sehingga kemudian bayar buzzer, melakukan ini, melakukan itu. Nah, pesan saya kepada teman-teman yang mau maju sebagai calon kepala daerah maupun anggota legislatif, teman-teman harus bisa membangun media sosial yang merupakan cerminan dari personal branding Anda secara perlahan tetapi konsisten. Perlahan dan konsisten, ini penting. Karena masyarakat melihat konsistensi Anda itu ada di situ, gitu ya. Jadi jangan sampai Anda kemudian nanti media sosialnya tiba-tiba meningkat drastis, gitu ya, atau kemudian Anda membayar berapapun harganya supaya Anda dibicarakan. Well, itu bisa juga Anda lakukan tentu saja, tetapi sesuatu yang konsisten, sesuatu yang persisten Anda lakukan itu akan memberikan dampak positif kepada Anda. Ya, ini lain hal juga kalau misalnya Anda katakanlah Anda sudah terpilih sebagai anggota legislatif atau Anda sudah terpilih sebagai kepala daerah, kemudian tiba-tiba akun-akun pada saat kampanye itu kemudian Anda abaikan lagi, Anda tinggalkan bahkan. Nah, ini hati-hati karena ya masyarakat melihat konsistensi itu. Jadi kalau Anda sudah terpilih, justru Anda harus semakin banyak, semakin konsisten memunculkan konten-konten yang positif tadi, ya, berkaitan dengan tugas-tugas Anda di legislatif mungkin atau sebagai kepala daerah. Terobosan-terobosan apa, ide-ide apa, gagasan apa yang Anda punya dan bagaimana implementasinya. Jadi ini harus terus menjadi bagian dari servis kita kepada pemilih kita untuk menunjukkan bahwa Anda memilih anggota legislatif yang benar loh, Anda memilih kepala daerah yang benar loh, yang bekerja betul-betul untuk kepentingan dari masyarakat secara umum. Nah, itu 5 hal lesson learned. Maaf videonya atau kontennya agak panjang, tetapi saya sangat concern terhadap masalah-masalah ini dan semoga bermanfaat bagi mereka yang akan maju lagi di 2029 sebagai calon kepala daerah ataupun anggota legislatif. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.